Shalom. Saya mau sapa teman-teman yang ada di Zoom. Shalom teman-teman. Shalom. Oke. Tiba saatnya kita akan mau masuk ke dalam kehadirannya Tuhan. Tapi sebelumnya saya undang teman-teman P3MI dimanapun kita berada. Bangkit berdiri, kita mau menyanyikan Mars P3MI kita. P3MI muliakan Tuhan, angkat salib serta mengikut Tuhan. P3MI teguhkan iman, penuh kasih, iman dan pengharapan. Setiap hari membaca firman Tuhan, dengan doa tangkis semua godaan. Sering girang puji Tuhan, menjadi laskar Kristus yang menang. P3MI penuh kesopanan, bersemangat kabarkan firman Tuhan. Tetap bersaksi biarpun korban, menjadi terang tetap muliakan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mau memasuki ibadah kita pada sore hari ini. Untuk itu, teman-teman saya persilahkan untuk ambil sikap saat teduh sejenak. Kita mau datang ke hadiratnya Tuhan dengan penuh syukur. Untuk hari ini Tuhan udah memberkati kita dimanapun kita berada. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tapi saya yakin dan percaya kasih Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap berkat kemurahan-Mu Tuhan, untuk setiap anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kami Tuhan. Bahkan Tuhan merencanakan masa depan yang terbaik untuk kami. Kami bersyukur itu Tuhan. Mari teman-teman, kita mau angkat pujian ini. Karena berkat kemurahan Tuhan, kita ada sampai hari ini. Katakan, Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Ya Tuhan, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. katakan aku ada saat ini. Ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Bahkan aku hidup hari ini Aku Tuhan. hidup hari ini, Semua berkat anugerah-Mu Tuhan. semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari teman-teman kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Katakan dengan penuh ucapan syukur. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus,
baik bagiku. Pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya Tuhan Yesus, benar Tuhan, kami berterima kasih untuk setiap berkat Tuhan. Kami berterima kasih untuk segalanya yang Tuhan sudah sediakan bagi kami Tuhan. Engkau baik, Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mau mendengarkan, kami mau memuji-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan nanti. Dan akan menaikkan puji-pujian Tuhan Yesus. Biar dimanapun kami berada Tuhan, kami tetap memuji-Mu. Tapi kami tetap bersungguh-sungguh untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Saya undang teman-teman semuanya dimanapun kita berada untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat baik dan Tuhan teramat baik untuk kita. Kita mau naikkan syukur kita melalui pujian ini karena kasih Tuhan begitu besar. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Sama-sama katakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Sama-sama kita mau katakan, ku naikkan syukurku, syukurku, ku naikkan syukurku. Musik memuji Tuhan. Sama-sama katakan, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Menari, memuliakan-Mu, dibebaskan,
tinggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, digantikan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Baik, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Pendeta Pauliang, dan juga kita akan mendengarkan pengalaman dari alumni P3MI kita. Nah, untuk itu, sebelum kita mendengarkan lebih lagi, saya undang teman-teman untuk ambil sikap satu juga. Kita akan mau naikkan syukur kita akan mengangkat pujian ini lebih lagi. Karena kita punya Bapak yang setia, Bapak yang tak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Katakan, Bapa kau setia, yang tak akan pernah meninggalkan kita, akan meninggalkan. Dan yang ku percaya Tuhan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu, Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, kami mau tinggikan namamu lebih lagi. Tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Mari kita mengangkat pujian ini sekali lagi. Katakan dengan lebih sungguh-sungguh, Bapa kau setia, Bapa kau setia, takkan meninggalkan kami. Aku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, kami mau tinggikan namamu lebih lagi Tuhan. Tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Sama-sama katakan, ubah hati kami Tuhan. Ubah hatiku, seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi
katakan dengan lebih sungguh-sungguh, dengan lembut. Ubah hatiku, Seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu, Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dipersilakan untuk Miss Paulia. Shalom semuanya, teman-teman dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, di sore hari ini kami boleh bertemu, merayakan kebesaran Tuhan, mengucapkan segala syukur kami atas pimpinan Tuhan kepada P3MI kami selama 20 tahun ini. Biarlah hari ini kami boleh dipenuhi dengan firman-Mu, kami boleh melangkah lebih, boleh lebih mengasihi Engkau, lebih mengasihi sesama kami, khususnya teman-teman kami di P3MI, di gereja kami. Hanya dalam nama Yesus. Amin. Jadi, selamat ulang tahun P3MI yang ke-20. Tahun depan udah 21, berarti udah dewasa ya. Jadi, judulnya Makin Kenal, Makin Sayang. Nah, ini judulnya Makin Kenal, Makin Sayang. Ayat yang dikasih ke saya ini 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8. Kita bisa baca bersama-sama. Barang siap saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Nah, bahasa Inggrisnya, dear friends, let us love one another. For love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. Jadi kita lihat apa sih maknanya. Makin kenal, makin sayang. Nah, kita lihat gereja P3MI kita itu tentunya kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar, kan itu eklesia ya. Kita yang dipanggil lalu dimasukkan ke gereja bukan berarti kita sudah sempurna. Jadi gereja itu sudah pasti orang yang tidak sempurna, orang yang baik, unik, dan juga ada yang rada aneh-aneh, kadarnya ada yang lebih tinggi, ada yang lebih sedikit, kayak gitu ya. Tetapi apapun bentuk kita, wujud kita, keunikan kita, Tuhan mengasihi kita. Dan kita ini mengasihi kita, distempel, lalu Tuhan menghembuskan, ada kasih, itu masuk ke dalam diri kita. Tuhan menerima kita apa adanya, tetapi tidak membiarkan kita apa adanya, kayak gitu ya. Ketika kita diterima Tuhan, bentuknya beda-beda. Biasa bahasa Inggris disebut the good, the bad, and the ugly. Lalu ketika Tuhan menerima kita, rohnya masuk, kasihnya masuk, disitulah kita mulai dibentuk. Nah, kasih Allah dicurahkan dalam hidup kita. Setiap orang yang mengenal Allah, setiap orang yang percaya kepada Yesus. Nah, sama seperti perumpamaan di Matius itu, tetapi setiap orang kita berbeda. Ada orang yang terbuka bukan hanya pikiran terbuka, memang hidupnya, jiwanya, rohnya itu lebih terbuka. Dan karena dia terbuka, dia juga lebih reseptif, lebih bisa menerima. Ketika Tuhan mencurahkan kasihnya, dia bisa menerima.
Dan dia bukan hanya menerima karena ada yang parasit, terima saja. Tetapi dia juga responsif. Kasih Tuhan dicurahkan, bisa masuk kayak ke tanah yang subur kan? Lalu tanaman itu disiramin, dia responsif kan, dia bertumbuh. Nah, kasih Allah tumbuh subur di dalam hidupnya. Jadi seperti musim hujan ini disirami begitu kan dia tumbuh, hijau, segar, berbuah, berbunga, berbuah. Tetapi ada juga orang yang seperti tanah kering. Ada batu cadas, mungkin ada plastik juga karena sudah terbanyak pencemaran lingkungan. Lalu keras, membatu. Kasih Allah itu diberikan kepada kamu, kepada saya, kepada dia itu sama. Wujudnya bisa berbeda. Tapi sama, Tuhan mengasihi kita sama, the way may be different. Gitu kan? Tapi kasih Allah itu, Allah memberikan, tapi susah masuk. Tidak reseptif gitu ya. Apalagi sampai masuk, menyerap, mengairi hidupnya, bertumbuh. Nah, ketika kita reseptif dan responsif, kasih Allah bertumbuh subur. Tangki kasih itu penuh. Ini kasih bertumbuh, tangkinya itu makin lama makin penuh. Kita juga jadi makin comfortable dengan diri kita sendiri. Kita juga, itu buktinya. Ketika kasih Allah reseptif bertumbuh dalam hidup kita, kita tahu Tuhan menerima saya apa adanya. Tuhan mengasihi saya. Jadi nggak ragu-ragu lagi, tidak insecure, tidak salting terus. Dan tangki kasih itu terus bertambah, berlimpah, sehingga dia mampu mengasihi orang. Dia mampu mengasihi orang yang berbagai macam itu, the good, the bad, and the ugly. Saya tekankan, karena gereja itu bukan orang yang sempurna. Gampang sekali mengasihi orang yang lovable. Ini anak udah lucu, cantik, pinter, pokoknya segalanya. Ya gampang dikasih. Coba ini anak sudah tell me, rewel, suka melawan lagi. Itu kan diuji benar-benaran. The good, the bad, and the ugly. Nah, ketika kasih Allah itu ukurannya. Kita merasa Tuhan mengasihi saya, udahlah dia cuekin sedikit, nggak masalah. Saya nggak tersinggung, saya pikirannya nggak macam-macam. Ya kan? Karena nyaman. Ya udah, mungkin dia lagi bad day. Hari ini lagi nggak tahu kenapa suka cuekin. Kita masih mampu mengasihi dia. Atau bahkan ada orang yang menjengkelkan sekali, the ugly. Ada kan? Ya kadang kita juga itu. Kita tidak selamanya stay the good, the bad, and the ugly. Nah ketika orang yang reseptif, responsif, dia nyaman dengan dirinya. Apapun yang terjadi, dia tahu Tuhan mengasihi dia dan dia semakin bertumbuh dalam kasih Tuhan. Sehingga dia bisa mengasihi orang yang macam-macam ini, beraneka ragam. Dan dari dia kasih Tuhan mengalir. Sebaliknya ada orang yang seperti tanah kering atau membatu. Atau juga ada yang seperti, tadi saya pikir-pikir seperti ember yang bolong, ember yang bocor. Kalau kita lagi tampung air, ada bocor, dikasih apapun itu bocor gitu kan. Kita tidak bisa menerima apa-apa. Ya kan, ada orang yang kayaknya menuntut terus. Dikasih perhatian, dibantu, kayaknya nggak cukup-cukup. Benar? Nah, jadi ini orang yang tidak reseptif, menuntut terus. Kasih Allah yang dikasih pun kayaknya sia-sia. Kalau pianonya nyala ya bisa masuk. Lampu doang kan? Iya, cuma lampu doang. Oke. Yaudah, ntar nanti kita sini aja. Source-nya beda. Ya. Masuk. Kayaknya nggak pakai password ya? Nggak tahu sih. Itu beda semua yang megang makin tua makin tua. Gemina Bacetra udah masuk belum? Enggak belum. Berarti nanti bikin ada. Jadi nanti pertemuan aja. Ya, tapi harus tetap dari Gemina Bacetra punya sebelum. Ya, ini mau masuk. Oke. Ini mati apa nih? Panik. Kalau bilang kita harus
soal teknis. Hah? Bilang kayak ada nggak ada apa-apa. Kalau misalnya udah mau keluar gitu, dari Don't need to like everyone in the church in order to love them. But if the love of God exists in you, you can't stop loving them although the world may consider they are not lovable. Artinya, di gereja kita orang bentuknya macam-macam, ada yang lebih dewasa, ini ada yang kayaknya kok malnutrition atau apa, nggak dewasa-dewasa, kan gitu ya. Ngeselin gitu, itu yang memang menguras energi kita. Kita bisa saja memang aduh susah banget untuk mengasihi orang ini, kesel banget kalau teringat dia, I cannot, it's difficult to like him, susah untuk menyukai. Memang kita nggak usah semua dikasih jempol, nggak usah kayak gitu. Tetapi kita harus mengasihi semua orang, tidak harus. Dan mudah-mudahan dengan kita mengasihi, kita mulai melihat sisi positifnya dia, sisi loveable-nya dia. Karena kalau saya percaya orang yang sudah mengenal Yesus, dia sudah ada kasih Tuhan mulai bekerja pasti ada. Kalau bahasa Mandarin keai, ada keai atau ifangmin, ada yang sisi yang memang dia tuh lucu gitu, dia tuh baik gitu, walaupun mungkin dikit. Tapi kadang-kadang karena kita sudah jengkel, dia mau lucu kayak apa, dia mau baik kayak apa, udah nggak kelihatan. Makanya you don't need to like everyone. Tidak perlu menyukai dulu, tapi harus mengasihi. Kenapa? Karena jika kasih Allah ada dalam diri kita, kasih itu yang nafas kehidupan kita. Dan itu juga kata John Wesley. Definisi John Wesley Methodist itu gampang. A Methodist is katanya. Methodist adalah orang yang kasih Allah itu menyebar atau kasih Allah itu mengalir di dalam hidupnya, hatinya, pikirannya, semuanya, sehingga dia mampu mengasihi Allah, dia mampu mengasihi sesama. Itu Methodist. Nah, jadi kalau kasih Allah benar-benar kayak air mengalir bubuk gitu kan, dia memenuhi hidup kita. Kalau kita reseptif itu semua. Kalau hidup kita memang ada yang masih bocor sana sini, artinya kasih itu masuk tapi merembes ke sana, kasih itu masuk bocor ke sana. Itulah yang harus dieksamen, itu kita minta Tuhan lihat supaya kasih itu bisa mengalir dengan baik, mengalir keluar, bisa kita mengasihi dunia. Sehingga orang lain, biarpun dia di tempat kerjanya, kayaknya dia itu orang yang paling gak disukai, tapi ya dia anggota gereja kami, dia saudara kami di dalam gereja. Gimana? Perusahaan atau komunitas atau masyarakat boleh mengucilkan dia, tetapi dia adalah bagian dari diri kita. Kita kalau kasih Allah di dalam diri kita, kita tidak bisa tidak mengasihi dia. Kalaupun dunia pencap, dia tidak perlu atau tidak bisa dikasihi. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi balik lagi kepada, dan ini yang terakhir. Nah, kasih itu dia memiliki wujud. Jadi mengasihi, ketika saya mengasihi, yang the good biasanya lebih gampang. Mereka juga enggak minta macam-macam. Kalau yang the bad, makanya jengkelin dikit-dikit, apalagi yang ugly, aduh tuh ngeselin banget, pengen ditonjok gitu kira-kira ya. Tapi Tuhan bilang saya mengasihi. Lalu kasih perlu wujud. Tidak cukup hanya berdoa, tapi ketika berdoa kita perlu, God, how can I love this person, your people? Tuhan, bagaimana aku bisa mengasihi orang ini? Bagaimana aku bisa memberkati orang ini? Nah, kasih Allah itu, kalau kasih Allah ada di dalam diri kita, itu akan selalu mendesak kita untuk reach out, untuk mengenal orang itu, melihat, sehingga dengan kacamata Allah, kacamata kasih itu kita melihat, menghargai kebaikannya,
tahu, oh ini sisi jeleknya ini dia, sisi buruknya dia ini, tapi saya akan belajar. Saya akan belajar dan mampu mengasihinya dengan kasih Tuhan. Sehingga ketika, dan saya sih percaya di gereja itu the good itu lebih banyak. Bahkan kemarin saya baru cerita sama teman, gereja itu banyak malaikat. Jadi kalau ada orang di gereja, kalau dia baik-baik biasanya itu dia nggak gimana-gimana. Ada yang bermasalah kan banyak sekali orang yang menolong, benar? Memang sih kadang kita di gereja udah lama ada orang kok susah banget ditolong. Saya bilang ya sudah, kalau memang dia ini tapi kita nggak boleh berhenti mengasihi dia. Kita nggak boleh berhenti mengasihi dia. Memang kadang kita capek, ya udah kita capek, kita pose. Ini udah pinjem udah 5 kali nggak dikembalikan. Ya kan kita berhikmat. Oke, stop kasih pinjaman. Jangan lagi kasih pinjam. Tapi ketika dia tidak ada makanan, kamu traktir dia sekali kan nggak masalah. Itu saya bilang. Saya bilang di gereja itu banyak malaikat. Jadi di sini lalu ada segelintir yang the bad and the ugly. Itulah kita perlu dari Tuhan, kasih Tuhan, menerima, sehingga dengan kasih Tuhan itulah yang bisa mengubah mereka. Dan kasih Tuhan itu perlu wujud yang konkret, disitulah kita berdoa. How can I love this person? Selain berdoa dulu, sampai berdoa sampai Anda merasa kuat, Anda merasa nyaman. Jangan Anda cuma berdoa sekali terus ke sana keselnya 2 kali. Artinya Anda belum siap. Benar kan? Anda belum siap. Nah, di sini jadi ini dengan usia P3MI kita yang 20 tahun. Mari kita. Memang sih ada yang baru join P3MI setahun, tapi kan usia P3MI kita 20 tahun, tahun depan 21 itu udah dewasa banget, gitu ya. Nah, coba kita belajar. Kasih Tuhan, biarkan kasih Tuhan mengalir, lalu bagaimana? Saya bisa memaklumi, memang kadang-kadang kita di dalam remaja atau apakah masih musim-musimnya ngegeng gitu kan, kalau remaja. Nah, tapi mulai dewasa, ini kita semua kapasitas kita itu mulai dewasa. Lalu kita, ya ini gereja, banyak orang macam-macam. Ya kan, bukan hanya budaya, latar belakang, pendidikan, dan sebagainya, karakter juga berbagai macam. Nah, inilah challenge. Bagaimana kita bisa semakin dewasa dengan kasih Tuhan. Tangan yang terbuka, yang reseptif, menerima. Sehingga orang merasa welcome ketika ada di gereja kita. Mereka juga datang di persekutuan baik melalui Zoom ataupun apa, merasakan ada kasih Tuhan yang mengalir di tempat ini. Mereka merasakan. Nah, kalau dia belum berubah, kita tetap berdoakan, karena di gereja itu nggak ada istilah dipecat, ya kan, nggak bisa dipecat. Itu udah covenant community. Mau ini pokoknya itu sudah bagian dari kita. Nah, lalu memang ada yang kayak ember bocor itu, ya kita perlu hikmat Tuhan. Waduh, ini menguras energi banget mengasihi orang ini, kayak parasit disedot terus. Tapi di sini kita minta hikmat Tuhan, dan saya percaya kita melakukannya tidak sendiri. Ketika kita sebagai satu komunitas, kita punya hikmat komunitas. Oke, kita harus tegas sama orang ini. Tidak berhenti mengasihi, tetapi mengasihi dengan cara yang berbeda. Ya kan? Cara yang berbeda. Kalau dulu iya kasihannya udah kasih 10.000, besok 20.000. Oke, itu nggak mempan, nggak boleh pakai kasih dengan uang misalnya. Ini hanya contoh. Nah, itu dia. Jadi di sini doa saya, harapan saya, ya kita menjadi orang yang lebih reseptif, lebih responsif. Sekarang ini mungkin kita ada, saya sih percaya yang hadir ini semua udah di atas 70% lah ya, reseptifnya, responsifnya gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa makin dewasa kombinasinya. Sehingga dengan pengenalan kita akan Tuhan, setiap hari kita examine itu kita juga bercermin dalam Tuhan. Oke Tuhan, ini agak jelek-jelek dikit, ini kadang kambuh lagi Tuhan, iya bantu saya, dibantu lagi menjadi lebih seperti Kristus. Sehingga saya menjadi nyaman dengan diri saya tahu Tuhan mengasihi saya mampu punya kapasitas untuk mengasihi lebih lagi.
karena itu kasih Tuhan, bukan kasih kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang begitu besar mengasihi kami. Biarlah kami berikanlah kami hati yang responsif, sehingga kami boleh menerima kasih dari Tuhan. Berikan kami hati yang penuh hikmat, dan kami tahu bagaimana kami bisa mengasihi orang lain, saudara-saudara kami yang seiman, yang dengan berbagai macam karakter, kebiasaan dan sebagainya. Bantu kami Bapa, sehingga kami sebagai satu komunitas boleh bertumbuh menjadi lebih seperti Engkau Kristus. Boleh mengasihi lebih seperti Engkau Tuhan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Oke. Thank you Miss Paulia untuk sharingnya. Halo, suaraku kedengeran ya? Halo Miss. Oh, ada contoh Mika. Halo. 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 Oke, Miss Pauliang. Halo. Oke. Suaranya jauh banget. Cek, kalau ini kedengeran nggak, teman-teman? Ya, ini bagus. Oke. Oke, thank you Miss Pauliang. Sharingnya malam ini sangat memberkati. Jadi sesuai firman Tuhan, kita harus bisa menerima kasih Tuhan dulu, baru kita bisa mengasihi teman-teman persekutuan kita. Oke, saat ini kita mau masuk ke talk show. Pertama kita mau kenalan dulu nih sama narasumber. Hari ini kita ada 3 narasumber. Yang pertama itu dia adalah seorang aktivis di GMI Damai Sejahtera yang sudah lama melayani di GMI Damai Sejahtera. Kita perkenalkan Tante Jenny. Halo Tante, boleh saya hai dulu? Mungkin ada yang belum kenal. Shalom. Shalom. Selamat ulang tahun. Oke, Miss Pauliang. Terima kasih ya, Miss. Tapi sebelumnya boleh oper host dulu, Miss. Tadi hostnya ada di Miss, soalnya di sini tadi ada kesalahan teknis. Sudah saya oper. Tadi karena kalian out, jadi dia lari ke saya baliknya. Oke, Ini thank you. yang host sekarang cuman kuncinya di GMI Damai Sejahtera. Mungkin semua yang bertugas perlu diangkat jadi co-host. Oke. Lebih gampang. Jadi tadi saya capek juga admin orang karena nggak ada co-host. Sorry Miss, tadi listriknya sempat mati soalnya. Oke, terima kasih Miss. Yuk sama-sama, all the best ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi udah perkenalan Tante Jenny, terus Ci, siapa lagi? Nah, terus kita punya narasumber juga yang luar biasa. Nah, ini merupakan salah satu alumni dari PT GMI Damai Sejahtera yang sampai saat ini masih melayani di GMI Damai Sejahtera. Wah, luar biasa banget ya. Kita mau kenalan sama Bang Febri, boleh Bang? Bang Febri, ada? Boleh say hi Bang Febri? Ulang tahun. Ya Bang, halo. Oke, mungkin nanti Bang Febri akan lebih banyak ngomong saat kita tanya kalian ya. Oke, kita langsung aja, kita punya narasumber yang terakhir. Ini juga nggak kalah luar biasanya, salah satu alumni P3MI kita, bahkan dia juga pengurus juga ya Lin ya waktu itu ya pada masanya. Kita langsung sambut aja Cici Kak. Hai Ci. Halo semuanya, selamat ulang tahun, happy birthday semuanya. Oke, thank you Ci. Selamat malam semua. Ya, langsung aja teman-teman. Oke, nah kita mau masuk ke talk show. Nih kita mau dengerin dulu pengalaman dari Cici kan nih. Kita mau tahu nih Ci awal Cici bisa masuk ke P3MI itu awalnya gimana sih dan tahun berapa?
Oh, langsung aku nih pertanyaannya. Iya, Oke. Cicika. Ya, Di mute, Ci. Oke. ya jadi kalau ditanya tahun berapa kayaknya udah lupa tuh Erlin sama Winnie. Soalnya mungkin kira-kira waktu itu sekitaran SMA ya. SMA itu berarti udah tahun berapa ya? Udah tahun sekitar 2000 2005, 2006 begitu ya kurang lebih ya. Nah, waktu itu memang diajak pastinya ya. Kalau masih masa-masa SMA kayak gitu banyak kegiatan-kegiatan kita yang diajak sama teman. Waktu itu Cici masih ingat juga yang ngajak itu Levina waktu itu. Karena dia juga sudah dari sekolah minggu beribadah di GMI Damai Sejahtera ya. Dan waktu itu memang sebetulnya pertama kali join ke GMI itu bukan dari P3GMI. Jadi waktu itu sebetulnya gabung dari PRMI waktu itu. Nah, dari sana mulai mengenal beberapa jemaat ya, dan mulai kenal juga dengan beberapa anggota P3GMI waktu itu. Nah, waktu pertama kali diajak tentunya masih malu-malu ya, soalnya kan waktu itu ngerasanya masih lebih junior, masih lebih kecil daripada yang lainnya. Karena yang lainnya juga kayaknya mungkin udah lebih agak-agak lebih gede waktu itu. Nah, anyway waktu itu karena diajak dan punya beberapa teman, jadi merasa lumayan dirangkul sih waktu itu. Meskipun memang masih malu-malu lah intinya, tapi pelan-pelan ya mulai baru merasa nyaman dan mulai terus ambil bagian dan aktif waktu itu. Oke. Oke, sip. Thank you, Ci. Nah, kalau misalkan kita mau denger nih sekarang dari Bang Febri. Bang, gimana sih awalnya bisa join P3GMI? Dan kalau inget, itu kira-kira tahun berapa sih Bang join P3GMI? Silakan Bang. Oke, pertama gabung seingat saya sih di tahun 2006. Saya merantau dari desa. Dari desa juga emang dari Metodis, dari gereja Metodis. Saya berangkat ke Jakarta, merantau. Nah, tetap karena saya dari basic dari kecilnya udah gereja Metodis. Nah, saya dari gereja Metodis juga. Jadi saya gabung, saya dari gereja, kebetulan saudara juga Jakarta, jadi saya gabung di Damai Sejahtera. Terus join P3GMI-nya Tahun 2006 gabung, terus sempat setahun hilang. Hilang 2007 itu saya. Ya, kedengeran nggak ya? kedengeran Bang. Oke. Waktu Saya itu sempat ngilang 3 tahun di Bali, terus balik lagi tahun 2009. hilang di Bali Bang. 9 sampai 2010. Iya, di Bali tetap di Metodis juga. Oh, merantau ke Bali ya, bukan hilang ya. Iya, bukan. Oke, waktu itu ketemu Damai Sejahtera itu diajak teman atau ada gereja nih, masuk gitu. Kebetulan sih saudara juga gereja di situ, di gereja di Metodis. Jadi ke Jakarta kan tempat saudara. Jadi diajak gitu. Oke, berarti diajak nih sama kayak Cicika. Oke. Luar biasa. Oke. Pergi untuk kembali. Pergi untuk kembali. Oke, mantap. Nah, kalau dari segi gereja nih, kita mau dengerin Tante Jenny. Tante, gimana awalnya Tante bisa menjadi jemaat Damai Sejahtera sehingga abis itu aktif melayani juga? Itu dari tahun berapa, Tan? Oke, thank you buat kesempatannya untuk sharing ya. Kalau dilihat-lihat di sini saya yang paling lama ya ternyata di GMI Damai Sejahtera ya. Betul aja kali. Di 29 orang partisipan yang ada sore hari ini. Ya. Coba-coba saya pikir-pikir lagi ya ketika saya diajak ke GMI Damai Sejahtera. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Jelas ya? Jelas Tan. Tunggu ya, ini kalau malah. Bentar.
Oke. Nah, dulu sebetulnya belum ada yang namanya Gereja GMI Indonesia Jemaat Damai Sejahtera. Jadi pertama kali saya ke Jakarta itu tahun 1991, saat itu baru merit nih ceritanya. Habis merit dibawalah suami ke Jakarta. Kemudian karena suami aktif di P3GMI Metodis, waktu itu di GMI Anugerah yang di Dan Mogot tuh. Nah, kemudian saya juga diajak di sana. Nah, karena baru pengantin baru ceritanya waktu itu, jadi masih sih ikut-ikutan P3GMI di P3GMI Anugerah waktu itu. Jadi biarpun kita udah married, kita tetap join ke P3GMI di Anugerah. Nah, setelah 5 tahun di sana, berjemaat di sana, aktif juga mengajar sekolah minggu, pelayanan juga di gerejanya. Kemudian dari komisi misi ya, dari komisi misi dari GMI Anugerah itu kemudian membuka pos PI. Nah, membuka pos PI itu asalnya dari Komsel, dari sel group. Nah, sel group itu namanya sel group Damai Sejahtera. Nah, jadi dari sel group Damai Sejahtera itu akhirnya buka pos di daerah Citra 1 waktu itu. Nah, itulah pertama kali saya join di GMI Damai Sejahtera. Sebetulnya sih agak terpaksa sih waktu itu, jujur ya. Karena kan di GMI Anugerah kan sudah nyaman gitu kan. Mau mulai lagi dari nol kayaknya nggak banget sih waktu itu ya. Tapi karena ya setengah dipaksa juga nih sama komisi majelis misinya ya, majelis misinya waktu itu Pak Unarta almarhum ya. Ayolah kamu kan lebih deket nih rumahnya daripada yang lain. Ayolah kamu aja sama beberapa orang, waktu itu ada Eva Song juga. Jadi kami diminta untuk nggak usah lagi atau mungkin kamu, karena waktu itu mulai pertamanya tuh kebaktiannya tuh sore waktu itu. Jadi pagi kita masih ke Anugerah ibadahnya, kemudian sore kita ibadah lagi di pos Damai Sejahtera ini, sore jam 5 apa jam 6 deh waktu itu. Itu sih awalnya. Oke, jadi awalnya itu terpaksa ya Tante ya. Tapi puji Tuhan sampai sekarang masih betah ya Tan. Oke, lanjut lagi nih Ci. Nah, kita mau lanjut lagi. Kita mau tahu nih dari Tante Jenny juga ya. Kok Tante ya? Ya, ke Cici ya, Cici Jenny. Jen. Ya, ini Cici aku, teman-teman semua ya. Nah, jadi kita mau lanjut lagi kita mau dengar lagi dari Cici Jenny nih. Nah, buat Cici Jenny sendiri itu arti Gereja GMI Damai Sejahtera itu untuk Cici Jenny itu apa sih? Ya, tadinya sempet sih mau ganti-ganti nama jadi GMI Peace. Ya, apalagi ya GMI apalagi lah, pokoknya ada deh banyak beberapa nama yang waktu itu, apakah GMI Jemaat Citra seperti itu ya. Jadi tapi ujung-ujungnya akhirnya tetap di nama GMI Damai Sejahtera. Saya pikir ini bukan nama yang sembarangan. Memang arti Damai Sejahtera itu luar biasa ya. Karena memang kalau nggak ada Tuhan di dalamnya, nggak mungkin ada damai, nggak mungkin ada sejahtera. Jadi arti GMI Damai Sejahtera buat aku, saya terus berharap dan berdoa terus ada damai dan terus ada sejahtera buat setiap jemaat Tuhan yang ada di dalamnya. Oke, amin Tante. Biasa, amin. Tapi yang kita maksud itu maksudnya arti gereja ini buat Tante itu apa sih? Hanya sekedar gedung gereja kah? Apa ini sebagai tempat persekutuan buat Tante atau gimana gitu? Oh, ya ini ceritanya menarik juga nih. Jadi saking saya itu semangat pelayanan waktu itu berapi-api ya, padahal kan memang ini baru buka pos dan kita rindu jemaat yang hadir waktu itu baru 5 keluarga kalau nggak salah ya, baru 5 keluarga. Itu pun dari kita yang dari pindahan dari GMI Anugerah ya. Tapi begitu ada jemaat baru yang masuk, wah kita kayaknya antusias dan semangat banget. Jadi kayaknya 1 minggu itu ibadah 2 kali itu nggak capek. Jadi pagi ibadah di GMI Anugerah, sore kita udah siap-siap
namanya pelayan ya kan harus siap-siap juga dari awalnya, harus susun kursi ya kan, terus ngepel juga, nyapu juga, itu sama-sama kita lakukan waktu itu kan, juga nggak ada office boy, nggak ada petugas, nggak ada apa-apa kan. Nah itu kita lakukan semua, dan itu sampai hari ini saya merasa memang gereja itu adalah rumah kedua saya gitu loh. Jadi sampai pernah satu kali waktu ya, saya lupa tahun berapa itu anak-anak mungkin masih kecil, jadi sampai lupa pulang. Pernah sampai lupa pulang, jadi udah dari anugerah lanjut ke damai sejahtera, lanjut beresin ini itu sampai lupa pulang, terus tambah lagi rapat. Kalau dulu kan belum ada pandemi kayak gini ya, jadi rapat bisa lewat Zoom, tapi dulu nggak bisa, rapat tuh nggak bisa 1-2 jam kan, bisa 4-5 jam. Betul. Habis itu aduh pengen banget ya punya kamar di gereja gitu ya, jadi supaya nggak usah pulang, jadi bisa lanjut ibadah setelah rapat. Sampai-sampai suami ngomel waktu itu, udah nggak usah pulang seterusnya. Waduh tante. Jadi ya luar biasa sih, gereja itu udah kayak rumah nyaman, jadi orang-orang di dalamnya udah kayak keluarga. Oke, berarti dalam ya tante, arti GMI Damai Sejahtera itu adalah rumah keduanya. Iya, udah jadi rumah kedua luar Ci biasa. Jenny. Rumah pertamanya tetap yang Kosambi kan Tan? Iya dong. Oke, kalau dari segi P3MI nih Ci. Ya, tadi kan udah dari segi gereja nih, apa arti gereja untuk Ci Jenny ya. Nah sekarang apa sih arti P3MI untuk Cicika dan Bang Febri? Kita mulai dari siapa ini? Siapa nih? Bang Febri dulu deh ya. Ya boleh. Dari Bang Febri, Bang, arti P3MI untuk Bang Febri itu apa sih? Oke, apakah kedengeran suara saya? Kedengeran Bang. Oke, soalnya tadi keluar sebentar karena gangguan koneksi, jadi pakai handphone. Bagi saya sendiri sih P3MI itu apa ya? Anak muda, tempat kumpul anak muda. Jadi untuk bertumbuh bersama-sama, memperkuat iman kita secara rohani di masa muda. Walaupun secara pribadi dulu sih sempat biasa kan, kadang lihat gereja pemuda-pemuda yang gereja lain kok kayaknya asik-asik gitu kan, kok P3MI gini-gini aja. Cuman teringat dulu ada pesan dari kayak kakak rohani gitu kan, kalau kamu ngerasa di pemuda itu kok ada yang kurang, ya udah berarti Tuhan menuju kamu untuk merubah itu kekurangan itu. Jadi sempat melirik ke pemuda lain, ke gereja lain gitu kan, dalam artian pengen lihat lain. Tapi kembali lagi, oh iya, saya dari dasarnya udah Metodis, P3MI, jadi saya terus memperkuat iman saya di gereja Metodis. Itu sih kalau saya secara pribadi. Oke, sempat mau hilang juga ya Bang. Oke, tapi tetap bertahan di. Pengen coba ke gereja lain gitu. Oh, berarti buat Bang Febri itu P3MI itu tempat buat bertumbuh, persekutuan buat bertumbuh ya Bang, bener ya? Nah. Oke, benar-benar. Kalau Cicika? Ya, thank you Erlin sama Winnie. Jadi kalau buat aku sendiri untuk P3MI itu mungkin juga sekalian sama GMI juga, itu mungkin seperti hadiah ya dari Tuhan buat aku juga. Mungkin cerita sedikit juga bahwa kan memang dari lahir sudah jadi orang Kristen, tetapi aku sendiri juga memang bukan seperti ini dulunya. Jadi satu, masih sangat-sangat meragukan keselamatan, punya keberhargaan diri yang sangat-sangat kecil gitu ya waktu dalam hidup, nggak pede, terus merasa kok kayaknya aku lebih tidak berharga nih daripada teman-teman lainnya. Nah tapi lewat P3MI ini, satu, bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat aku, dan yang kedua, lewat persekutuan ini juga mulai memiliki persekutuan ya dengan teman-teman. Ada Lele juga di sini nih, halo Lele. Dan mulai merasa bahwa Tuhan mau memakai aku. Dan lewat dari situ melihat bahwa, oh Tuhan melihat bahwa diri aku ini sebagai pribadi yang berharga gitu ya. Meskipun mungkin sebagai manusia sebetulnya kita tidak ada
artinya gitu ya. Kita ini kan manusia berdosa gitu, tapi karena Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita, pada akhirnya kita yang tidak ada apa-apanya ini, mungkin aku yang tidak ada apa-apanya ini, bisa loh Tuhan pakai untuk melakukan hal-hal mungkin yang sederhana lewat persekutuan P3MI, hal-hal kecil, pelayanan ke teman-teman sesama P3MI, pelayanan-pelayanan lainnya yang memang Tuhan percayakan ke aku di P3MI ini. Jadi buat aku sangat-sangat luar biasa ya, P3MI ini seperti sebuah hadiah besar dan juga anugerah dari Tuhan. Satu, keselamatan itu sendiri ya, dan yang kedua ya itu tadi gitu ya, Tuhan memandang aku sebagai pribadi yang memang berharga dan bisa Tuhan pakai, meskipun mungkin aku tidak punya apa-apa gitu, tapi Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang memberikan kepercayaan, Tuhan yang memampukan untuk bisa melakukan hal-hal yang tentunya bisa berguna ya buat sekitar, buat sesama teman P3MI dan mungkin yang lainnya juga. Itu mungkin dari aku. Oke. Terus pernah nggak Ci kepikiran itu untuk pindah ke ibadah pemuda lain atau bolos P3MI gitu, karena mungkin kalau dilihat dari apa ya istilahnya, banyak persekutuan yang lebih menarik gitu loh Ci, banyak persekutuan pemuda yang lebih menarik yang tadi kata Bang Febri kan. Pernah nggak kepikiran untuk coba-coba ke sana, dan apa yang bikin Cici bertahan sampai di P3MI sampai akhirnya menikah gitu? Ya, ya jadi kalau untuk soal pernah nggak terpikir untuk pindah ke persekutuan lain, pernah juga sih ya, karena memang kita juga tahu banyak gereja-gereja di luar sana yang memang mungkin mengemas acara mereka dengan begitu luar biasa gitu ya, yang memang sedap dipandang mata, terus juga mungkin komunitasnya juga lebih besar, terus anak-anaknya mungkin juga banyak yang banyak yang juga sangat-sangat akrab satu sama lain, terus kelihatannya seru ya, biasalah ya, rumput tetangga kan seringkali lebih hijau, bukan soal persekutuan aja. Dan yang kedua, soal pengen rasanya kadang lepas dari persekutuan juga sering ya, soalnya kan kalau kita di P3MI itu, khususnya di GMI Damai Sejahtera kan, memang P3MI ini banyak sekali dilibatkan ke dalam begitu banyak pelayanan. Satu, mulai dari sekolah minggu, terus juga kebaktian. Dan apalagi kalau kita terlibat di sekolah minggu juga otomatis kan kita juga harus nambah waktu ibadah kita di ibadah sore seperti itu. Jadi waktu itu memang ngerasa sih waktu di pada masa memang lagi di P3MI ngerasanya lelah ya gitu ya, ngerasa kok kayaknya capek sekali gitu ya. Ada pernah mengalami masa-masa seperti itu gitu ya, kadang pengen bangun siang, apalagi waktu juga sempat di awal-awal lulus kuliah kan kerja juga di hari Sabtu ya, jadi full sepertinya bertahun-tahun tuh nggak pernah satu hari pun dalam kehidupan aku tuh bisa bangun agak siang gitu ya paginya. Jadi ngerasa kok kayaknya capek banget gitu ya, kapan nih bisa libur sedikit, kapan bisa santai sedikit. Nah tetapi balik lagi, tentunya aku bersyukur sekali lagi Tuhan tempatkan aku di komunitas yang benar. Dan memang sekali lagi kembali lagi tanya ke diri sendiri gitu ya, sebetulnya apa yang aku lakukan, yang aku ngerasa capek ini sebetulnya Tuhan tidak pernah dapat manfaat apa-apa ya, maksudnya dalam arti Tuhan tidak pernah kok yang namanya membutuhkan kita untuk melayani Dia seperti itu, tapi justru kitalah yang punya ketergantungan kepada Tuhan. Begitu juga dengan aku, begitupun aku punya ketergantungan sebetulnya untuk bersekutu dengan Dia, melayani Dia, dan tertanam di dalam persekutuan. Jadi sekali lagi, kadang mungkin kesombongan kita sebagai manusia ngerasa, aduh kok kayaknya capek sekali ya melakukan ini dan itu. Tapi balik lagi sebetulnya ya, aku menyadari juga gitu ya bahwa ya kita ini bukan siapa-siapa gitu ya, tapi cuman seorang anak Tuhan, hamba Tuhan yang sepenuhnya bergantung kepada Dia gitu ya. Jadi sekali lagi bersyukur punya persekutuan yang baik yang boleh mengajarkan nilai yang benar. Jadi tahu akan kebenaran itu sih. Jadi makanya tetap bisa bertahan, tetap bisa dipenuhi dengan sukacita juga ya, meskipun ada saat-saatnya juga jatuh seperti itu. Erlin dan Winnie.
Oke, Kayak mantap. luar biasa banget sih. Jadi berarti itu benar-benar balik lagi ke tujuan Tuhan tempatkan kita tuh di gereja itu gimana gitu ya Ci ya. Kita harus temukan tujuan Tuhan supaya tuh jadi bukan kesombongan kita sih. Betul. Kayak gitu. Nah Ci, nah Betul. kita juga mau nanya sama Cicika nih. Cicika kan juga merupakan salah satu Pengurus. pengurus juga ya di P3MI zaman Cici tuh. Nah kita mau tahu sih apa sih Ci buat mungkin teman-teman yang belum Pernah jadi belum pernah pengurus. jadi pengurus bisa tertarik buat jadi pengurus. Kira-kira apa sih Ci yang membuat Cici tuh bersedia jadi pengurus bahkan Iya, sampai lebih dari satu gitu. periode. Terpaksa enggak ya, bukan karena terpaksa. Oh. Ya, jadi buat teman-teman yang belum jadi pengurus, menurut aku sendiri sih sekali lagi untuk jadi pengurus itu juga suatu berkat ya dari Tuhan yang Tuhan berikan buat hidup aku. Karena buat aku sendiri masa-masa pemuda itu, masa-masa youth itu merupakan satu musim yang menurut aku paling aku favoritkan ya dari so far sampai umur sekarang udah kepala 3 gitu ya. Pemuda itu season yang luar biasa gitu ya. Dimana memang waktu aku masih SD, masih belum tertanam dalam persekutuan itu refleks sedikit lagi ya, banyak sekali hal-hal yang aku merasa aku kok tidak punya bakat, tidak punya kelebihan. Waktu itu memang di sekolah secara akademis ya cukup baik gitu ya, tetapi kok aku tidak merasa menonjol sekali gitu dalam satu hal. Kok aku merasa khawatir tentang bagaimana ya aku nanti pada saat dewasa nanti seperti itu. Tetapi sekali lagi di P3MI dan ketika dipercaya untuk bisa join sebagai pengurus, itu menurut aku adalah suatu berkat yang sangat luar biasa ya, karena di dalam P3MI itu sendiri kita diajar akan banyak sekali hal, dan apalagi di masa-masa muda itu kita punya energi yang luar biasa ya teman-teman. Beda gitu kalau kita bandingkan dengan orang tua kita yang sudah punya tanggung jawab luar biasa terhadap anak-anaknya, terhadap pekerjaannya. Tapi di masa muda itu mungkin tanggung jawab terbesar kita ya studi ya, tetapi di luar itu kita bisa punya energi yang luar biasa untuk mengeksplor diri kita, talenta kita, bakat kita, dan hal-hal lainnya gitu ya. Dan sehingga di P3MI itu sendiri aku merasa diberikan kesempatan belajar yang luar biasa, mulai dari hal-hal sederhana seperti belajar untuk berkoordinasi dengan satu sama lain, belajar berorganisasi, belajar untuk mengemukakan pendapat, terus juga berpikir kreatif satu dengan yang lain ya, belajar bekerja sama, terus juga berkomunikasi satu dengan yang lain. Dan itu semua hal-hal yang aku pelajarin dari P3MI. Belum lagi kita berbicara tentang hal-hal yang sifatnya hard skill ya. Kalau tadi kan agak-agak soft skill ya. Hard skill mulai dari belajar membuat laporan keuangan, mana pernah di sekolah diajarin hal seperti itu. Belajar mengajar, terus belajar berbicara di depan umum seperti itu adalah seperti suatu sekolah gratis yang Tuhan berikan. Dan apalagi tadi kalau minjem kata-katanya Miss, kan nggak ada istilah dipecat ya kalau di P3MI. Jadi somehow kalau kita melakukan kesalahan pun teman-teman di sana ya pasti memberikan pengampunan kepada kita gitu ya, memberikan kita kesempatan untuk berubah, merangkul kita, dan nggak ada istilahnya wah kamu melakukan kesalahan kayak gini udah deh kamu nggak boleh jadi pengurus lagi, pindah gereja aja, kan nggak ada seperti itu ya. Jadi satu, belajar itu diberikan fasilitas yang gratis. Kedua, kita dibimbing, kita senantiasa dimaafkan ya, diampuni, diterima untuk kita bisa lebih baik lagi. Itu kupikir suatu hal yang nggak pernah kamu bisa dapatkan di tempat-tempat lainnya gitu ya. Kalau di sekolah pun mungkin ada penalti-penalti yang diberikan. Satu, mungkin kamu bisa nggak lulus, nggak naik kelas. Kalau di pekerjaan kamu bisa kehilangan kerjaan kamu. Tapi dalam persekutuan dalam Tuhan ini luar biasa gitu ya. Kesempatan-kesempatan yang tidak pernah berhenti diberikan buat kita untuk mengasah kemampuan kita. Betul. Jadi awalnya terpaksa nih Ci, tapi lama-lama diberkati juga ya Ci ya. Betul. Dan pastinya banyak, malu sih tepatnya sih, takut gitu ya. Kayaknya nggak bisa gitu ya. Betul, tapi pada akhirnya banyak banget yang Cicika tuh dapetin dari menjadi pengurus gitu ya teman-teman. Makanya buat teman-teman
yang Jangan- mungkin belum pernah jadi pengurus nanti mungkin tergerak hatinya untuk jadi pengurus. Betul. Thank Promosi you, ya, Ci. Ci. Luar biasa. Nah, sekarang kalau Bang Febri nih, Bang. Nah, gimana? Tadi kan kita udah denger juga kan Bang Febri ini sempat berusaha untuk cari Iya, pindah untuk cari. di gereja lain atau pemuda lain gitu kan, Bang. Tapi kan akhirnya balik nih, Bang. Dan bahkan sampai saat ini tuh Bang Febri masih melayani juga di GMI Damai Sejahtera. Nah, itu apa sih, Bang, yang membuat Bang Febri bisa bertahan sampai saat ini di gereja kita ini? Jadi pengurus. Suaranya, Bang. Suaranya, Bang, masih nggak ada, di Bang. Mute. Ya, apakah ada kedengeran? Dengar. Ya. Sudah ya? Ya. Oke, buat anak-anak P3GMI, jika mau bertahan di P3GMI, buat asik aja sih. Lebih ke, jika niatnya ke gereja itu untuk mencari Tuhan, dengan sungguh-sungguh, saya yakin pasti betah. Oh, luar biasa. Jadi intinya ke gereja itu niatnya pertama cari Tuhan, jangan yang lain-lain dulu. Oke. Yang lainnya Nah, kalau ditambahkan dapet ya, yang lain Bang, ya. itu bonus. Oh, mantap. Oke, itu aja. Oke, thank you Bang Febri. Nah, sekarang untuk Ci Jenny nih. Oke. Dari Ci Jenny nih, apa yang bikin Ci Jenny tuh bisa bertahan sampai sekarang, bahkan jadi aktivis juga, jadi lay speaker juga ya, Cici ya. Apa yang bikin Cici semangat, masih tetap semangat untuk melayani di sini di tengah-tengah mungkin kondisi Damai Sejahtera yang lagi seperti ini? Ya, Dede Erlin, thank you Dede Dede. Winnie. Thank you buat pertanyaannya. Ya, sama seperti Cika, sama seperti Febri, terus terang meskipun saya udah lama, udah paling lama ya, udah 25 tahun ya seusianya GMI Damai Sejahtera. Bukan hanya sekali saya pengen pindah. Ini keterbukaan adalah awal pemulihan, kan? Pemulihan, iya benar Tante. Keterbukaan adalah awal pemulihan. Bukan cuma sekali saya pengen pindah, berkali-kali bahkan ketika ada konflik, ketika ada masalah, pengen pindah gitu ya. Ya, tapi puji Tuhan, akhirnya Tuhan sadarkan lagi gitu loh. Tuhan sadarkan lagi itu kedagingan saya diruntuhkan gitu ya. Tuhan tegur lagi, Tuhan kasih tahu lagi bisa lewat hamba Tuhan, lewat khotbah-khotbah yang saya dengar. Dimanapun saya pindah, kalau sikap saya seperti itu, saya tidak bisa mengubah cara berpikir saya terhadap orang lain. Saya tidak bisa mengasihi, menghargai perbedaan orang lain. Dimanapun saya pindah, tetap aja masalahnya di saya. Jadi saya hanya pegang itu, dan sampai saat ini puji Tuhan saya tidak pindah. Saya tetap mencintai gereja saya bersyukur Tuhan kasih kepercayaan untuk melayani di tempat ini, dan saya percaya Tuhan tidak pernah sembarangan menempatkan kita. Kalau Tuhan menempatkan saya, menempatkan teman-teman di mana teman-teman bisa beribadah, bersekutu, itu Tuhan yang tempatkan. Itu saya percaya, dan kemudian saya sadar kalau ke gereja yang besar mungkin saya bisa mendapatkan banyak. Saya bisa dapat teman yang lebih banyak. Mungkin saya bisa dapat pekerjaan yang lebih oke karena banyak koneksi, ya kan? Mungkin saya bisa dapat fasilitas latihan WL yang lebih oke karena mic yang mahal atau sound system yang bagus gitu kan. Tapi kembali lagi saya disadarkan terus-menerus lewat firman Tuhan. Bahkan tadi pagi saya dengar, saya ikut satu pembelajaran gitu ya, satu seminar di mana sang hamba Tuhan ini yang sudah luar biasa, satu saat dia diundang sama temennya ke pedesaan gitu ya, ke pedesaan untuk berkhotbah di tempat temennya ini. Nah, sampai di sana dia lihat temennya itu adalah hamba Tuhan yang luar biasa juga gitu loh, hamba Tuhan yang luar biasa dan pinter, bukan hamba Tuhan yang sembarangan. Tapi kok dia mau ya melayani di tempat yang
terpencil, tempat yang jauh dari keramaian, dan jemaatnya juga nggak sampai ratusan gitu ya. Dan pada saat dia mau mandi itu dia kaget, itu air mandinya itu udah sama warnanya kayak lohanko. Tahu lohanko ya? Hitam ya. Teh lohanko, teh liang teh gitu, liang teh kayak teh manis itulah. Itu udah kuning terus nggak jernih, butek gitu ya kalau lohanko bukan. Kok bisa si hamba Tuhan ini mau di sana? Sementara mandi aja kayak gitu, geli gitu kan. Nah, lu nggak pengen pindah katanya, si hamba Tuhan ini ngomong sama temannya, lu nggak pengen pindah? Enggak. Dulu iya katanya, tapi sekarang enggak. Kenapa? Karena pada saat waktu itu udah habis masanya dia harus pindah gereja karena pelayanan itu harus pindah gitu ya. Pada saat udah naik perahu disambut sama dilepas sama jemaat-jemaatnya, sama anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggunya semua pada peluk Bapak Pendeta sama istrinya ini. Lause, boksu, jangan pergi, jangan tinggalkan kami. Dan akhirnya sejak saat itu si pendeta itu nggak pernah pergi dari jemaat itu. Nah, padahal dia seorang hamba Tuhan besar, hamba Tuhan yang intelektualnya tinggi gitu ya, sekolahnya juga tinggi sampai S3 gitu ya, tapi dia mau di sana. Nah, setiap hari saya mendengar kesaksian-kesaksian seperti itu menemplak saya secara pribadi gitu loh. Kalau Tuhan tempatkan saya di tempat ini, di GMI Damai Sejahtera yang mungkin memang secara fasilitas masih kalah jauh sama gereja-gereja mega church yang di luar sana gitu ya. Tapi saya bersyukur saya bisa memberi apa yang saya punya. Jadi saya diajar, saya tidak mau menuntut apa yang bisa saya dapat, tapi apa yang saya bisa beri. Itu sih yang membuat saya bertahan gitu ya sampai hari ini. Ya, wow, luar biasa banget ya Lian. Kita yang mendengar juga pasti ditegur diingetin lagi. Jadi balik lagi dimanapun Tuhan tempatkan kita, berarti ya maksudnya memang Tuhan tempatkan kita di situ gitu. Iya, ada tujuannya. Ya. Luar biasa. Oke. Thank you Tante Jenny, sharingnya itu luar biasa banget, mengingatkan. Aku juga diingatin sih. Iya, betul. Karena memang ya apalagi kita ya kan kita juga pengurus nih udah 2 periode, udah pasti. Iya. Udah 2 periode. Ya. Rencananya nggak mau lanjut lagi ya, Ci? Cuman dengan sharing ini gimana, Lin? Nanti dipikirkan, Ci. Okay. Nah, kita lanjut aja teman-teman. Kita masih ada pertanyaan lagi nih buat para narasumber kita. Nah, kita mau nanya nih, pengalaman apa sih yang paling memberkati atau yang paling berkesan pada saat bergereja di tempat kita atau selama P3GMI? Coba kita dengar dari Cicika ya. Cicika boleh. Cicika, pengalaman apa sih Ci yang paling berkesan selama bergereja di GMI Damai Sejahtera atau saat P3GMI juga boleh? Yang masih dikenang banget sampai sekarang ya, gitu. Masih ingat banget mungkin. Yang paling memberkati Pengalaman mungkin yang paling berkesan waktu itu mungkin pada saat sempat jadi ketua ya. Jadi mungkin yang kepikiran itu sih, karena mungkin seperti yang Ci Jenny bilang gitu ya, bahwa mungkin ketika gereja itu banyak SDM-nya, mungkin banyak sekali opsi. Banyak siapapun punya begitu banyak karunia, talenta untuk melayani. Tapi pada waktu itu, waktu zaman aku, P3GMI waktu itu juga anggotanya belum terlalu banyak ya, mungkin sekitar belasan. Dan waktu itu ketika dipercaya untuk jadi pengurus, tentunya pengalaman yang luar biasa gitu ya, karena tidak pernah merasa punya karunia untuk memimpin sama sekali dan tidak pernah punya pengalaman. Nah, jujur pada waktu itu momen ketika bisa jadi pengurus dan apalagi waktu itu dipercaya jadi ketua merupakan suatu momen di mana aku merasa bahwa ketika Tuhan mempercayakan kita suatu hal, otomatis Tuhan juga akan memberikan kita kemampuan. Tentunya bukan berarti kita waktu itu langsung pinter dan kita langsung hebat dan kita sempurna melakukan segala sesuatu, ya bukan ya. Tetapi pada akhirnya segala keterbatasan yang kita punya, segala kekurangan yang kita punya,
Tuhan juga menempatkan orang-orang yang begitu baik. Waktu itu teman-teman pengurus yang mendukung secara luar biasa pelayanan waktu itu, yang mau bekerja sama satu dengan yang lain, saling menutupi, saling membangun satu sama lain, sehingga kita bisa melakukan pelayanan yang pelan-pelan lebih baik, gitu ya. Dan pada akhirnya ketika kita punya kemauan, karena waktu itu kita juga masih muda, umumnya kita punya kemampuan belajar jauh lebih baik ketimbang orang-orang yang sudah di atas kita umurnya, orang tua gitu ya. Tapi waktu kita masih muda, ya ke distract gara-gara chatnya Ivan ini. Tapi waktu kita masih muda, kita punya kapasitas otak kita tuh belajar lebih baik gitu ya. Jadi aku merasanya waktu itu, oh ternyata gue bisa juga loh gitu ya, belajar untuk melakukan ini dan itu. Padahal nggak pernah terbayang sebelumnya bisa belajar memimpin, bisa belajar mengatur, mengelola, mengorganisir sesuatu, initiate something, itu tidak pernah terbayang sebelumnya. Jadi itu pengalaman berharga yang pada akhirnya jadi satu bekal juga dalam hidup ke depannya. Ketika waktu itu misalnya di dalam pekerjaan, di perkuliahan, dihadapkan sama tantangan-tantangan baru, kita jadi punya suatu kepercayaan dan iman juga ya, bahwa kalau Tuhan memang menempatkan kita dalam suatu tanggung jawab tertentu, Tuhan bakal kasih kita kemampuan gitu ya, kalau kita memang tahu bahwa itu Tuhan yang tempatkan kita dan kita mau gitu ya untuk belajar. Itu sih jadi salah satu momen dimana jadi bekal lah ya buat aku sepanjang hidup ini. Oke. Jadi yang paling berkesan itu selama jadi pengurus ya Ci ya? Sama jadi ketua. Berarti jadi pengurus tuh berkesan banget. Berkesan banget. Sampai 2 kali ya Ci jadi ketua, itu luar biasa Ya sih, kayaknya Ci. nggak ada pilihan lain waktu itu. Enggak, emang Tuhan maunya Cici kayaknya ya. Oh iya, haleluya kalau gitu deh. Nah kalau Bang Febri nih. Kalau Bang Febri gimana Bang? Pengalaman yang paling berkesan atau yang paling memberkati selama di P3GMI atau berjemaat di gereja GMI Damai Sejahtera? Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau kami berdua tadi langsung berpikir ketawa. Kenapa? Yang berkesan adalah setelah pulang P3GMI. Halo? Ya? Ya. Kedengeran? Kedengeran. Oke, terkesannya adalah setiap pulang P3GMI pasti makan-makan sama-sama. Walaupun makannya pecel lele. Iya, Tradisi ya. Tradisi P3GMI itu pecel lele. Itu yang paling berkesan Bang. Jadi itu yang berkesan Bang. Ya. Tadi kalau yang rohani udah dijelasin Cika. Jadi khusus yang fellowship-nya ya. Setelah itu kan catnya si Kamika juga langsung bilang pecel lele pojokan. Pecel lele Citra 1. Ayo Kamika, kita makan bareng lagi. Jauh dia. Nah, mungkin buat Bang Febri, tadi kan makan-makan ya, berkesan banget. Nah, mungkin boleh diceritain juga Bang, ini berkesan juga nggak sih, bisa kepikiran nggak sih Bang dapat pasangan hidup tuh dari sesama anggota P3GMI juga? Coba ceritain sedikit Bang. Aduh. Pernah kepikiran nggak dapat jodoh itu dari P3GMI? Kayaknya dia nge-like ya. Yang pacaran juga kepikiran sih enggak. Halo Bang. Ya, awalnya kepikiran sih enggak, yang jelas lirik-lirik ya sama anak P3GMI. Lirik-lirik ya Bang. Karena dulu kan wajar lah. Ya lirik-lirik. Akhirnya udah ketemu jodohnya. Ini di sebelah saya. Mantan pacar. Lagi doa lirik-lirik ya Bang ya. Terus lihatlah Kamaria. Kalau doa tetap fokus, Lin. Kalau doa harus fokus. Setelah selesai ibadah baru nggak fokus, Lin. Oh. Jujur. Gereja tetap fokus. Ingat, kalau ke ibadah tetap fokus. Selesai ibadah boleh ya lirik-lirik. Oke, pesan buat teman-teman ya. Mungkin buat teman-teman lain yang lagi mencari pasangan, ingat tujuan utamanya tetap ke gereja itu harus ibadah dulu. Ibadah dulu. Setelah ibadah baru boleh lirik. Oke. Salah. Oke. Thank you Bang Febri kejujurannya. Oke.
Oke. Nah kalau untuk Ci Jenny pengalaman apa sih yang paling berkesan, yang paling memberkati selama berjemaat di GMI Damai Sejahtera? Ya, mungkin juga semua momen buat saya itu berkesan ya. Semua momen setiap minggu, setiap ada acara, setiap ada pertemuan itu semua momen berkesan bagi saya. Dan yang membuat saya paling bangga, membuat saya paling bahagia ya, saya bisa melihat bagaimana anak-anak sekolah minggu yang tadinya masih masih saya ajar gitu ya, kayak terus anak-anak remaja kayak Cika, Levina, terus Diana, siapa lagi ya, Juliani gitu ya, itu anak-anak remaja yang tadinya masih saya lihat mereka dari kecil gitu ya, sampai hari ini saya masih melihat mereka terus bertumbuh di dalam gereja ini, itu merupakan satu kebanggaan sendiri sih, satu kebahagiaan sendiri. Terus mereka juga boleh sukses bahkan di dalam karirnya ya. Terus ada yang sudah dapat pasangan, ada yang masih single. Lah itu semuanya saya masih bisa melihat mereka, itu satu kebahagiaan, satu momen yang saya kira itu luar biasa buat saya gitu loh. Terus satu hal lagi, saya masih bisa dipanggil Cici, itu juga luar biasa ya. Iya. Bahkan sampai hari ini kayaknya ya masih dipanggil seumur Ci hidup. Jenny. Cici seumur hidup. Betul. Itu sih. Oke, jadi itu yang paling berkesan dan yang paling memberkati ya. Oke, nah teman-teman kan kita sudah banyak banget nih pertanyaan dari kita ya untuk para narasumber kita malam hari ini. Nah mungkin ada nggak sih dari teman-teman lain yang mau tanya nih secara langsung ke narasumber kita, ada nggak? Atau Kira-kira. mungkin di sini kan alumninya bukan cuma mereka ya. Iya betul. Ada beberapa yang mungkin masih mau sharing juga pengalamannya di P3GMI yang paling berkesan. Kita kasih waktu. Adakah Ada Kak yang Mika, mau? ada Ko Ivan di sini, Ada Kak Cilele, Desi, ada Kak Ica, Cilele, Kak Desi. Wah, ini perkumpulan alumni ya. Iya luar biasa nih alumni malam Oh hari iya, ini. Kak Maria nggak kelihatan. Oh iya, ada Kak Maria juga. Mungkin ada yang mau tanya ke narasumber kita atau mau sharing sedikit buat tentang P3GMI waktu itu gimana sih, apa yang paling memberkati? Ya, coba boleh kalau yang mau diangkat reaction jempolnya. Atau boleh langsung juga di unmute aja. Ada Bang Jayus juga. Nggak ada nih Ci, nggak ada yang ngasih reaction Ci. Nggak ada ya. Berarti nggak ada yang mau nanya ya? Nggak ada yang mau sharing juga ya? Mika, kita kangen banget dengar suara Kak Mika nih. Ya, jangan cuma chat doang dong Kak. Ngomong dong. Halo Kak Mika. Kak Mika kan juga udah salah satu pembina kita dulu ya. Coba P3GMI ya. kita tanya Kak Mika selama membina P3GMI. Iya betul, pesan-pesannya Kak Mika tuh gimana sih Kak membina P3GMI? P3GMI yang baik-baik ini. Kedengeran nggak sih? Agak berisik sih Kak. Nah itu? Ini di mute sama Kak lagi Mika. di-mute ya? Halo. Iya Kak. Kedengeran nggak? Kedengeran. Tapi ada agak Iya, suara-suara. ada suara agak berisiknya di belakang. Suara air apa suara angin ya? Air. Kedengeran tapi ada ombak. Ada ombak ya. Ini pertanyaannya. Pertanyaannya kesan jadi pembina di P3GMI. Tapi berkesan ya. Tapi berkesan banget bersama dengan anak-anak muda yang luar biasa. Ya kan? Luar biasa semua. Dan juga banyak hal yang berkesan tentang itu. Hal yang suka, hal yang duka, semuanya itu berkesan.
belajar untuk melayani bersama-sama, belajar untuk ketika ini saya sukanya itu suka berbagi kasih, bukan hanya belajar teori doang, tetapi anak-anak ketiga di dalam sejahtera itu actionnya itu ada gitu, jadi itu berkesan sekali gitu, dan juga kekeluargaannya luar biasa gitu. Jadi kita itu seperti saya bersyukur gitu bisa diterima sebagai pembina, sebagai orang, walaupun saya bukan orang yang lebih tua, bahkan banyak yang lebih tua kayak Pak Febri gitu kan, tetap menghormati. Saya bersyukur kan, saya berterima kasih untuk itu gitu. Jadi pokoknya semua hal itu berkesan. Oke. Jadi berkesan banget karena P3M itu ada kekeluargaannya dapet, nggak susah dibilangin ya. Dari kata Kak Mika ada actionnya. Ada actionnya, nggak. Biasa. Dan nurut ya Kak ya. Nurut kan ya? Nggak nurut. Itu kalau itu jujur banget. Sampai sekarang juga begitu. Baik. Baik. Thank you Kak Mika. Oke, Kita thank kangen you. banget sama Kak Mika dengar suaranya. Bukan cuma Kak Mika, teman-teman yang lain juga ya. Teman alumni lainnya juga kita kangen banget. Nah, ini karena keterbatasan waktu juga ya. Keterbatasan Ren, ya. waktu. Kita langsung aja ke pertanyaan yang terakhir buat para narasumber kita malam hari ini. Ya. Dari rate 1, dari nilai 1 sampai 10, coba kasih nilai seberapa kalian kenal dan sayang sama P3GMI dan sama gereja. Dari Bang Febri dulu coba. Dari rate 1 sampai 10, kasih nilai seberapa Bang Febri kenal dan sayang sama P3GMI. Ya, 9,999. 9,9999. Bener tuh Bang. Kenapa 10 buat Tuhan soalnya tadi ya? 10 sempurna ya. Oke. Kalau Cicika? Ya. Dari rate 1 sampai 10 Ci. Cici ada di posisi mana nih? Seberapa kenal Cici dan sayang sama P3GMI? Dan sama gereja juga. Dan sama ya gereja. Berapa ya? 1 juta deh. 10 Biar aja banyak, Ci. biar bisa bagi-bagi. 1 sampai 10 aja. 10 kalau gitu. Oh, luar biasa. Dari hati nih Ci ya jawabnya ya. Disuruh Erlin. Saya nggak nyuruh loh. Benar ya Ci, 10 berarti sebegitu Cicika kenal dan sayangnya sama gereja kita Ci. Oke, Tante Jenny nih Ci. Tante. Dipanggil Ci. Aku kebiasaan. Oke Ci. Ci Jen. Ya, karena harus menunjuk angka, kasih 8 deh. Kasih 8. 8 buat damai sejahtera, 9 buat keluarga, 10 buat Tuhan Yesus. Oke, jadi ada proporsinya Ada. masing-masing jadi. Ada proporsinya ya. Oke, thank you. Oke, teman-teman, karena keterbatasan waktu ya Ci, sebenarnya kita masih pengen tanya-tanya yang lain ya. Lagi, cuman kita masih ada acara lagi, teman-teman. Jangan ini juga belum selesai. Kita masih ada games juga. Kita masih ada mau rayaan ulang tahun P3GMI kita juga. Jadi jangan live dulu ya. Live dulu ya. Kita mau adakan tiup lilin dan nanti kita akan tutup, lalu kita akan main games. Gamesnya juga enggak cuma-cuma ya Ci? Iya betul. Tenang aja, gamesnya juga masih berhadiah dalam rangka masih ini ya. Imlek masih kan? Imlek ya, jadi jangan khawatir teman-teman. Ada kok hadiahnya. Oke, nah sebelum kita mengakhiri talk show malam hari ini, bolehkah kita minta kesediaan untuk si Jenny boleh pimpin dalam doa penutup talk show ini? Oke teman-teman, mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah berbicara kepada kami lewat firman Tuhan di ulang tahun P3GMI yang ke-20 ini. Biarlah kami boleh semakin mengasihi dan semakin menyayangi satu sama lain sesama teman-teman kami di dalam persekutuan ini. Bapak, ajar kami untuk menerima kekurangan satu sama lain, ajar kami Tuhan untuk mengasihi seperti Tuhan mengasihi kami.
Bapak, kami serahkan persekutuan P3MI di GMI Damai Sejahtera ke dalam tangan Tuhan. Di setiap tahun-tahun kami boleh berjalan bersama-sama dan kami lihat begitu banyak teman-teman kami yang boleh diselamatkan, begitu banyak teman-teman kami yang boleh diberkati. Kami percaya itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi bagaimana Roh Tuhan boleh senantiasa bekerja di dalam kami. Kami mau saling mengasihi dengan kasih Tuhan dan bukan mencari ambisi di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk punya hati yang tulus, untuk punya hati yang suci di dalam melayani Tuhan. Bapak, kami serahkan acara selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Kau memberkati setiap kami yang hadir dalam Zoom secara virtual ini, dimanapun kami berada, di tempat kami masing-masing kami berdoa. Biarlah Tuhan menolong kami dalam melakukan setiap usaha pekerjaan kami. Pada kami masih kuliah, Tuhan memberikan hikmat, kepintaran buat kami. Pada saat kami bekerja, Tuhan memberikan berkat dan mencurahkan rezeki buat kami. Pada saat kami melayani di rumah Tuhan maupun di tempat dimanapun Tuhan tempatkan kami, biarlah kami boleh berfungsi dengan baik sesuai bagaimana Tuhan sudah menciptakan kami, berfungsi sesuai apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan acara kami selanjutnya ke dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan memberkati setiap pengurus dan setiap panitia yang terlibat di dalamnya, sehingga mereka boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan kembali kepada Darlin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pada malam hari ini kita sudah mendengarkan banyak sekali sharing tentang pengalaman dari cici-cici kita, dari abang kita juga, Bang Febri. Terima kasih untuk sharingnya, untuk pengalamannya pada malam hari ini. Sangat memberkati sekali. Nah, dan tiba saatnya kita akan mau merayakan ulang tahun P3MI yang ke-20 loh. Wah, beri tepuk tangan dulu dong. Reaction boleh? Nah, sebelum kita mau nyanyi Happy Birthday untuk P3MI, saya mau undang dulu nih teman-teman saya yang ada di sini, pengurus dan pembina. Boleh juga teman-teman yang ada di sini, kita boleh bergabung. Kita mau menyanyikan Happy Birthday untuk P3MI kita yang sudah berulang tahun, karena Tuhan itu baik dan menyertai P3MI kita hingga pada saat ini. Boleh ya, sambil tepuk tangan kita mau menyanyikan. Well, hidupin lilin kan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Katakan sekali lagi, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wah, beri kemuliaan dulu dong buat Tuhan kita yang baik. Nah, tiba saatnya kita akan mau tiup lilin. Kita akan menyanyikan juga ya Kak ya. 1, 2, 3, ya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Wow. Nah, tiba kita
sudah di penghujung acara, minta kesediaannya Ko Daniel untuk mendoakan P3MI agar semakin lebih maju, dan pelayanannya juga boleh memberkati banyak orang, dan setiap pengurusnya juga boleh lebih lagi, lebih sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Oke, mari kita bersama-sama kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kebaikan-Mu bagi persekutuan kami P3MI di tempat ini. Kami boleh melihat bagaimana karya tangan Tuhan 20 tahun menyertai P3 kami di tempat ini Tuhan. Ada banyak sekali pengalaman, ada banyak sekali cerita, dan ada banyak sekali pembentukan-pembentukan yang Tuhan berikan di tengah-tengah persekutuan kami ini Tuhan. Dan kami sekali lagi mengucap syukur untuk semuanya Bapak. Terima kasih juga untuk orang-orang yang boleh Tuhan kirimkan di tengah-tengah persekutuan kami, untuk semua alumni-alumni, untuk semua pembina-pembina, untuk semua anggota yang Tuhan berikan, dan Tuhan izinkan mereka untuk bersama-sama bersekutu dengan kami di persekutuan P3M ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semuanya Bapak. Bapak kami yang baik, saat ini kami anak-anak-Mu bersatu hati, kami menyerahkan persekutuan P3MI Damai Sejahtera ke dalam tangan-Mu Bapak. Kami rindu biarlah Tuhan boleh memakai persekutuan ini Tuhan, khususnya di tengah-tengah keadaan dunia, keadaan bangsa kami yang saat ini sedang terdampak pandemi. Kami rindu Bapak, biarlah melalui persekutuan kami ini, P3MI Damai Sejahtera, kami boleh melihat ada orang-orang yang boleh diberkati, ada orang-orang juga yang boleh dimenangkan ke dalam Tuhan. Kami rindu itu Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap teman-teman pengurus. Tuhan berkati setiap mereka Bapak. Kami tahu ada keluh kesah mereka, namun tidak di situ saja, ada sukacita mereka yang boleh mereka dapatkan selama mereka mengurus, menjadi pengurus P3MI. Kami berdoa Bapak, Tuhan kuatkan mereka, kuat teguhkan panggilan mereka, sehingga apapun yang terjadi, apapun yang mereka lalui, semuanya boleh membuat mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan Tuhan boleh memakai mereka untuk memajukan persekutuan kami ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk semua anggota P3MI dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan juga memberkati setiap mereka. Berkati mereka dari apapun itu yang mereka lakukan Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kerinduan hati kami Tuhan, biarlah hari lepas hari persekutuan kami ini juga boleh semakin berdampak, khususnya bagi gereja kami di tempat ini Tuhan. Kami boleh memberikan dampak yang baik bagi gereja kami. Kami boleh bertumbuh bersama-sama di dalam gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami juga ingin menaikkan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Kami memuji kebesaran-Mu. Kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Acara saya kembalikan kepada Erlin dan Windy.
Oke, shalom semuanya. Boleh coba dong dibuka dong mute-nya dan dinyalain videonya. Coba kita saling sapa dulu nih malam hari ini. Shalom. 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 Wah, videonya pada mati nih. Feedback. Feedback Elin. Ayo. Halo. Ini enggak. Udah. Oke. Videonya boleh dinyalain dong. Kita kan pengen lihat mukanya nih. Ada Bang Jayus, Kak Ica, Cisinta, Pak Franky, Bang Boston, banyak nih. Kok Ivan, Kak Desi. Ada Cilala, Feby juga belum nyalain videonya, Bang Boston. Nah, semuanya deh nyalain deh. Nah, gitu kan enak ya. Oke, teman-teman, persekutuan kita nggak berhenti sampai di situ aja. Kita masih punya beberapa games ya, Ci. Iya, betul banget. Setelah minggu lalu mungkin ada yang nggak kebagian angpau dari ultah gereja. Nah, hari ini P3MI ulang tahun P3MI mau bagi-bagi angpau lagi ya, Lin ya? Iya. Oke, tapi hari ini gamesnya buat siapa sih, Lin? Dikhususkan? Gamesnya itu ditujukan buat anggota-anggota P3MI dulu. Jadi cici-cici, koko-koko, abang-abang yang udah alumni kayak Kok Ivan, Bang Febri, Cicika, jangan ya, tolong ya. Kamika jangan ya. Kak Ica, kalau Cilele masih boleh, Cilele masih jadi anggota kita ya. Iya, Benar kan? betul banget. Oke, nanti kalau nggak ada yang bisa jawab, baru kita limpahkan kepada kalian. Oke? Oke, semua siap ya buat main gamesnya ya? Siap nggak? Coba siap nggak? Boleh Suaranya kasih mana? reactionnya? Kayak nggak ada yang siap ya, Ci? Nggak ada yang mau angpau nih. Kalau nggak ada yang mau angpau langsung buat aku sama Erlin bagi 2 ya. Ini angpau beneran loh. Iya beneran. Beneran loh ini loh. Nggak dalam bentuk kata-kata. Oh ada, udah di reaction sama mereka. Siapa? Cilala sama Ci Aurin tadi udah reaction. Oke, mewakili lah ya. Iya. Oke, nah cara mainnya gimana sih, Lin? Jadi kita akan kasih pertanyaan. Nah, teman-teman yang udah mau jawab dan udah tahu jawabannya, teman-teman kasih kolom chat sesuai angka yang kita minta. Misalkan pertanyaan nomor 1 kita akan minta teman-teman tulis angka 1. Nah, jadi kalau yang paling cepat yang nulis angka 1, kita akan persilakan untuk menjawab. Jadi teman-teman jangan menjawab dulu sampai kita menunjuk persilakan siapa yang menjawab gitu, teman-teman. Syarat menjawabnya itu videonya harus nyala ya. Ya, videonya harus nyala juga. Videonya harus nyala. Oke, siap ya. Pertanyaan nomor 1 nih. Ini tadi ada yang tes nih. Cicika sama Cilele jangan iseng dong. Nanti aku bingung. Oke. Ayo Ci, pertanyaan pertama yang bisa menjawab tercepat mengetik angka 1 setelah Ci Windy kasih pertanyaan ya. Oke, aku kasih pertanyaannya ya. Pertanyaan nomor 1, nanti teman-teman yang bisa jawab ketik angka 1 paling cepat. Pertanyaan pertama, siapa ketua P3MI periode 2016 sampai 2017? 1, 2, 3, siapa? Ayo. Ada yang ketik? Kak Desi. Nggak bisa. Kak Desi nggak boleh jawab. Nggak boleh. Kak Desi alumni. Ayo teman-teman anggota dulu nih. Kak Desi kenapa? Kan Kak Desi tahu jawabannya. Nggak, Kak Desi kan alumni. Sabar ya. Ayo ada yang mau jawab nggak nih? Ada? Nggak ada. Dari anggota P3MI? Ada yang mau jawab? Siapa ketua P3MI periode 2016 sampai 2017? Enggak, bukan. Itu, ayo ketik lagi 1. Ayo aku hitung 1, 2, 3. Gak ada yang jawab, kita kasih ke Miss Desi aja berarti ya, Ci ya. Ada Niko ya? Niko, coba. Oke, coba Nik buka videonya sama. Syaratnya buka videonya Nik. Sama boleh jawab Nik. Mana Niko? Jawabnya iya, buka videonya Niko. Oh udah. Di unmute Nik. Dijawab. Jadi siapa nih? Siapa jawabannya? Siapa Niko jawabannya? Cilevina. Oke. Bener nggak? Bener nggak sih? Bener. Cilevina merasa nggak pernah jadi ketua periode itu? Tolong Ci dijawab Ci. Merasa nggak?
Dia Apa jawabnya di tuh? chat ya. Tulisannya kecil Pernah banget. nggak ya? Oh, salah, pernah. salah nanya ya. Salah nanya. Ngerasa gak ya? Ngerasa dong itu kelihatan dari Benar, senyumnya kok, kelihatan benar. Ci. Jawabannya Cilele, tenang aja Niko. Oke. Oke, jawabannya Menang benar ya pertama Cilele. Niko. Ini walaupun Niko ada di sebelah kanan kita, tapi kita nggak kasih contekan sama sekali. Ya, jadi Sportif ya. sah ya. Oke ya, Sah, sah ya. sah. Oke, pertanyaan pertama dimenangkan oleh Niko. Yeay, selamat. Pertanyaan kedua. Ayo lebih ini ya. Oke, Kita pertanyaan kedua, nanti angka ketik dua. angka 2. Yang paling cepat akan kita minta untuk jawab. Pertanyaan kedua, apa Lin? Pertanyaannya kedua itu, sebutkan nama 2 pembina terakhir P3GMI sebelum Kabarti. 2 nama pembina P3GMI sebelum Kabarti. Miss Desi nanti dulu ya. Siapa lagi nih? Kali ini. Oke, kali ini. Kali ini boleh Kak nyalain videonya dan jawab Kak. Nama 2 pembina P3GMI sebelum Kabarti. Siapa Kak? Kali ini boleh di unmute Kak. Jangan jawab dalam hati Kak. Apa kali ini sedang berpikir? Oh di chat. Di chat. Coba kali ini jawab coba. Kali ini boleh Kak di unmute Kak jawab langsung. Wah. Kayak nge-lag ya. Nge-lag ya. Nge-lag. Oke, mungkin kita limpahin lagi ya. Halo. Kali ini Tes. masih ada di sana nggak? Kayak udah nggak ada sih. Oke, karena udah nggak ada mungkin boleh Kak Lilin kita ada Oper orang lagi. berikutnya. Oper nggak? Iya, oper. Oke. Siapa yang bisa jawab, ketik 2 cepetan di kolom chat. Ada 2 nama pembina terakhir sebelum Kabarti. Ini fenomenal banget orangnya, masa nggak tahu? Bocorannya perlu kasih bocoran nggak nih? Bocorannya. Ada yang bisa jawab? Bocorannya salah satunya. Oh, Jason. Oh, Jason udah. Cilele. Bang Kan Gayus dia duluan, masih Bang Gayus anggota. Iya, Cilele masih anggota. Kita harus Bang Gayus sportif. Coba mana? Cilele, buka dong kameranya dan suaranya. Buka dari tadi. Oh iya. Suaranya Nama Kak 2 Ci. pembina sebelum Kabarti siapa? Kak Mega sama Kak Yanti. Ayo. Salah. Salah. Oke, Jason. Tadi setelahnya ada Jason. Siapa, San? Nggak jadi, salah. Kok lu nggak pede sih, San? Jawab, San. Ayo San. Ayo. Adalah ini Redmi Juve ini siapa? Redmi. Oh, Bang Weldy coba jawab, Bang. Bang Weldy buka dulu kameranya. Udah, jawab. Buka suara juga. Siapa? Nggak usah. Siapa? Kamika dan Kayanti. Ya, betul. Benar. Kamega itu bukan pembina P3GMI Iya, ya. dia pembina PRMI sebenarnya. Pembina PRMI dan sekolah minggu. Iya, betul. Terjebak ya. Kamika Oke, jadi fenomenal, masa nggak tahu iya, ya? padahal bocoran tadi mau sebut ada di sini salah satunya gitu. Oh. Oke, selamat buat Bang Meldi Oke. memenangkan pertanyaan yang kedua. Oke, kita lanjut pertanyaan nomor 3. Nah, pertanyaan nomor 3 berarti teman-teman akan yang bisa jawab langsung ketik angka 3 ya. Oke, pertanyaan nomor 3. Sebutkan 4 nama anggota P3GMI yang berawalan huruf vokal. 4 nama anak P3GMI yang berhuruf depannya huruf vokal. A, I, U, E, O, tuh. Ketik nama 3. Namanya Beci, bukan sebutin hurufnya. Ayo siapa yang bisa? 4 nama tuh. 4 nama. Dikit loh itu ya, dari banyak orang ya Ci ya. Kalau misalkan A-nya ada 2 nggak apa-apa, yang penting ada 4 nama. Kak Desi, jangan dibocorin. Ayo ketik huruf 3, siapa yang bisa jawab?
Enggak ya, yang begini nggak berlaku ya. Jasmine, Winnie. Jawab dong. Ayo. Jawab. Ya udah. Bang Weldy udah tadi. Bang Weldy udah. Ayo ketik angka 3 di sini. Ayo, ada yang mau anggota P3GMI yang sekarang ya, Cia? Yang kalau udah Winnie, Jasmine, ya ampun tuh. Itu jangan. Ada yang bisa jawab? Ayo, ada yang bisa. Kalau bisa bisa, sebelum kita lemparkan ya. ke alumni, iya betul. Rebutan aja, rebutan siapa aja yang mau jawab. Ci Jenny juga jawab, juga boleh aja, Ci. Kamu mau jawab? Hah? Boleh. Boleh, sini. Berarti Kristinya kesini. Ah, Kristinya kesini. Nah, ini ada yang mau jawab, Kristinya langsung ada live bersama dengan kita. Ah, siapa aja coba? Erlin, Geser Andre. dikit, Kris. Kameranya, nah. Ada Erlin, Oke. Andre, Ivan. Satu lagi. Boleh namaku sendiri nggak? Olivia. Nama kamu? Nama kamu? Nama awal. Mana kamu depannya Olivia? Nah, nggak termasuk. Nggak termasuk. Dan Ko Ivan juga Tadi bukan ya. Ko Ivan juga karena Ko Ivan tuh udah alumni, kita nggak anggap Nih. anggota lagi. Nia Anggra ini. Kak Feby mungkin itu ya. Kak Feby, ayo coba jawab. Mana kameranya? 4 nama anggota P3GMI. Yang berawalan huruf vokal. Siapa Kak Feby? Boleh di unmute. Banyak kok, justru kita udah ngumpulin ya, Lin ya. Kita udah ngumpulin kok. Gimana, Feb? Masih nggak ada suaranya, itu masih di mute ya? Feb nggak ada suaranya, Feb? Ada? Pakai aja ya. Pakai aku. Erlin, Aurin, Andre. Oke, satu lagi. Ada lagi? Eva. Ya, boleh. Eva ya. Oke, luar biasa, udah 4. Iya sih. Oke. Iya, udah ya. Oke, selamat Kak Feby memenangkan pertanyaan nomor 3. Ini kok Ivan bukan yang nggak dianggap ya? Iya, tapi karena udah alumni kok, jadi bukan nama anggota P3GMI lagi saat ini. Kamika deh ya. Oke, sekarang soal keempat, tapi pertanyaannya udah habis. Kita akan main tebak gaya. Oke, penebak gaya pertama. Ayo Kamonika. Akan diperagakan oleh Kamonika. Siapa yang bisa tebak gaya Boleh ini? Ketik angka 4 Ketik berarti angka ya. 4 di kolom chat. Ini siapapun boleh jawab ya, Ci ya? Ini siapapun boleh jawab, gak harus anggota P3GMI. Yang udah dapet jangan lagi ya. Jangan jawab ya. Oke. 1, 2, 3. Ayo. Dong, itu orang mau jawab loh. Yang bisa langsung ketik angka 4. Mungkin di Zoom San nggak kelihatan. Lagi Kak. San. Enggak dong. Ayo jawab. Ayo yang bisa mengetik angka 4. Yang bisa niru. Yang bisa jawab ini gaya apa? Masih kurang kayak kamu. Itu ada yang 4 tuh. Monica Siburian sendiri. Bukan. Kristi. Oke, ini karena nggak ada yang ngetik. Kristi nih yang bisa jawab tuh. Dia angkat tangan. Oke, boleh Kristi kesini lagi, Kris. Cici Eva duluan, Deng. Ayo udah Kristi dulu, Kristi sini. Soalnya Apa? Cici Eva pakai akun lain dia, jadi kita nggak tahu. Jadi itu gaya yel-yel PT-GMI Damai Sejahtera, yes we are one. Oke, tepat sekali. Bahkan ya betul banget ya. Jadi jawabannya itu sebenarnya yang kita butuh tuh yes we are one. Itu merupakan yel-yel P3GMI kita saat ini.
Ya, udah ganti ya. Geser sini, Oke, Lin. ini soal terakhir, jadi jangan lewatkan kesempatan. Peraga selanjutnya silahkan Kak Gifford. Ayo. Nah, berarti teman-teman yang bisa menjawab ketik angka 5 ya. Ya, betul. Mau lihat contekannya dulu? Oke, silahkan diperagakan gayanya. Udah. Boleh mulai. Ayo. 5. Nah, ada yang bisa nggak tuh? Cigeva ya? Apa sih jawabannya? Salah, bukan gembala Salah. mengiring domba. Ayo dicoba lagi. Kak Gifford lebih bener gayanya ya kok. Itu udah bener. Udah bener ya? Ayo kalau nggak bisa jawab Kak Gifford gini terus loh. Ada tuh yang ngetik nggak, Lin? Kak Ivan. Nah, Kak Ivan coba jawab. Mana Ya, orangnya? mencoba peruntungan ya. Iya, Boleh kok. Salah, awas support. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yeay, luar biasa. Keren. Ini disponsori oleh KFC. Kok bisa ketebak ya? Luar biasa, luar biasa. Kalau nggak tadi Kak Gifford begitu terus loh sampai kita udah bubaran, nggak bubar-bubar jadinya. Kakak Oke. Gifford chemistry. Iya, udah chemistry sama Kak Ivan ya kayaknya ya. Udah. Luar biasa, thank you Kak Ivan. Selamat. Nih, banyak nih. Kok jadi cupang? Oke, selamat untuk kelima pemenang kita malam hari ini. Nah, untuk hadiahnya yang seperti kita udah sampaikan tadi, untuk angpaunya akan menyusul ya teman-teman, karena kita nggak bisa bertemu satu sama lain dan akan kita hubungi oleh panitia pengurus P3MI. Oke, thank you teman-teman untuk kesediaannya untuk ikutin. Jadi, sorry buat yang belum bisa dapat hadiah, tunggu ulang tahun depan ya. Oke, kali ini lagi-lagi kadonya udah habis ya Ci, angpaunya udah habis. Oke, jangan live dulu teman-teman yang lain, kita mau foto bersama nih yang ada Ya, di sini. jadi teman-teman pastikan kameranya di onin lagi, jangan sampai gak kelihatan wajah-wajahnya. Untuk teman-teman yang ada di sini mungkin boleh ngumpul di sini. Ayo yang belum nyalain kameranya tuh Ci Aurin, Bang Boston, Ci Lala, Kak Ica, Kak Febi, Bang Jayus, Kamia, ini siapa nih, Redmi, sama Qcom siapa? Oke, dah. Maju lah dekat kue situ, angkat kuenya angkat. Udah di situ aja taruh gue penuh. Mana? Yang duit siapa? Niko? Udah? Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Yeay. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah boleh join hari ini. Terima kasih Cici, Koko, semuanya yang sudah boleh hadir. Bang Febri, Kak Maria, Cicika, Bye-bye. Kak Desi, Tante Jenny, siapa lagi udah ditutup. Kak Mika, tadi Kak Mika udah ya. Thank you semuanya. Oke, selamat ulang tahun buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye. Bye-bye. Wah. Udah ya. Yang masih mau ngobrol-ngobrol juga boleh. Kak Desi apa kabar? Dia baru nyalain video Kak Desi. Halo Erlin, kabar baik. Kamika lagi di mana sih? Di ini ya?